Kembali kita belajar bersama. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu karya pelayanan gereja. Anak-anak yang terkasih, orang Katolik pasti pernah mengikuti perayaan Ekaristi, mendapatkan bimbingan iman dari guru agama, dan juga terlibat dalam aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Mengikuti kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari 3 tugas gereja. Tugas pokok ini disampaikan oleh Yesus untuk selalu dilakukan oleh gereja. Apa saja sih tugas gereja itu, anak-anak? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah lewat karya dan pewartaannya. Kami pun dipanggil untuk mengambil bagian dalam melanjutkan karya pelayanan Yesus. Bantulah kami ya Bapa, agar dapat menjalankan tugas pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, tugas gereja itu ada 3, yaitu sebagai nabi, yaitu tentang mewartakan atau kenabian. Yang kedua sebagai imam, yaitu imamat atau pengudusan. Dan yang ketiga yaitu sebagai raja, tugas penggembalaan yang berhubungan dengan pelayanan. Anak-anak yang terkasih, Yesus memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan karya dan tugasnya di dunia. Sebagai murid-muridnya, gereja menjalankan karya pelayanan sebagai bentuk keterlibatan gereja di dalam tritugas Kristus. Nah, dewasa ini gereja melaksanakan karya pewartaan melalui kegiatan pengajaran dan pendampingan iman, seperti les katekumen, les komuni pertama, persiapan krisma, sarasehan lingkungan, dan lain-lain. Tujuan dari tugas pewartaan yaitu supaya Yesus dikenal dan diimani oleh semua orang. Untuk itu, coba kalian baca Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 tentang perintah untuk memberitakan Injil. Anak-anakku kelas 6, sebelum naik ke surga,
Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya untuk pergi mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Mereka tidak perlu takut. Yesus menyertai mereka. Pesan itu tetap berlaku bagi murid-murid Yesus di zaman sekarang ini, yakni mereka semua yang telah dipermandikan. Pewartaan adalah tugas utama gereja. Bukan pewartaan dengan kata-kata, tetapi lebih-lebih dengan kesaksian hidup dan dialog. Tujuannya yaitu supaya Yesus dan ajarannya diterima dan diimani oleh semua orang. Orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Sekarang tugas yang kedua yaitu pengudusan. Gereja melaksanakan karya pengudusan melalui kegiatan liturgis, perayaan sakramen, serta doa atau peribadatan. Nah, sekarang coba kalian baca cara hidup jemaat pertama. Anak-anak kelas 6 yang terkasih, jadi sudah sejak awal sejarah gereja, umat Kristen biasa menjalankan perayaan iman. Perayaan iman ini bukan sekedar perayaan ibadat, tetapi juga menghasilkan buah nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kisah para rasul menceritakan bahwa umat Kristen pertama menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, di mana segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Cara hidup yang demikian membuat mereka disukai semua orang, sehingga tiap-tiap hari umat bertambah jumlahnya. Gereja pada masa kini juga tetap bertugas untuk merayakan perayaan-perayaan iman itu, supaya umat dan masyarakat menjadi lebih baik, lebih kudus, dan terselamatkan. Di mana salah satu tugas pokok gereja yaitu menguduskan. Sekarang tugas gereja yang ketiga yaitu penggembalaan. Gereja melaksanakan karya pelayanan dengan membentuk wadah-wadah atau organisasi-organisasi, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat gerejani. Di samping itu, gereja terpanggil untuk melaksanakan karya pelayanan gereja melalui kegiatan sosial kemanusiaan dan amal kasih. Mari kita baca Injil Yohanes bab 13 ayat 4 sampai 17 tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Anak-anak yang terkasih, tugas melayani ditunjukkan oleh Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus menghendaki agar tugas itu dijalankan terus oleh para muridnya. Yesus selalu melayani orang yang membutuhkan. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa,
dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yesus adalah Tuan segala Tuan, tetapi bersikap rendah hati dan siap melayani. Pelayanan yang telah dijalankan oleh Yesus menjadi tugas dan panggilan gereja. Gereja sungguh-sungguh menjadi warta gembira bila gereja menampakkan pelayanan dalam kehidupannya. Semua anggota gereja dipanggil untuk tugas pelayanan, termasuk kita yang kini tengah belajar. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga 3 tugas di gereja dapat berjalan dengan baik dan kita semua lebih semangat lagi dalam keterlibatan dalam gereja. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.